Bab 205. Kamu adalah kelelawar betina. Dua pria dan wanita yang dulu berteman dekat mengobrol sebentar di bangsal, tidak terlalu spekulatif. Aurora Bliss tidak ingin berbicara lagi, jadi dia memotong apel untuk Zim Gunner, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal dengan lembut. Zim Gunner bahkan tidak berpikir untuk mempertahankannya. Dengan ekspresi tidak dingin atau acuh tak acuh, dia bersandar di ranjang rumah sakit dan berkata, "Aurora, sebelum aku pergi, aku ingin menanyakan hal yang paling penting padamu." Jawab saya dengan jelas dan bertanggung jawab, karena jawaban Anda memiliki arti yang sangat penting dan khusus bagi saya. Saya ingin tahu apakah saya masih memiliki kesempatan, atau mempertahankan Kenzie daripada mempertimbangkan saya? Ketika dia mengatakan ini, itu seperti pertikaian yang lengkap, dan tidak ada lagi ruang samar di antara keduanya. Aurora Bliss terdiam untuk waktu yang lama, dan pada saat berikutnya, dia membungkuk dengan lembut. "Maaf, Zim Gunner. Aku tahu kamu peduli padaku, tetapi hal-hal seperti perasaan tidak bisa dipaksakan. Aku wanita Kenzie sekarang, dan di masa depan, saya juga ingin menjadi wanitanya." Mata Zim Gunner memancarkan cahaya yang menyeramkan setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan dingin, "Jika ini masalahnya, maka tidak ada masalah. Aurora Bliss, ingat apa yang aku katakan sekarang. Kenzie Harimurti sampah itu, dia tidak akan pernah mendapatkanmu, dia akan segera kehilanganmu, dan kamu tidak akan lagi menjadi wanitanya. Kamu akan segera menjadi milikku, kamu akan menjadi wanitaku. Tapi aku tidak akan menghargaimu, karena penolakanmu saat ini telah mengecewakanku, aku akan membuatmu menderita dan menyesal." Aurora Bliss menatapnya dengan tatapan kosong, tidak pernah menyangka bahwa Zim Gunner, yang selalu anggun dan cerdas, bisa mengatakan kata-kata irasional dan bahkan kejam untuk dirinya sendiri. Apakah dia gila? Ini sama sekali tidak seperti Zim Gunner yang dia kenal sebelumnya. Aurora Bliss tidak marah, tetapi setelah beberapa saat terkejut, dia dengan cepat menjadi tenang. "Kamu lelah dan perlu istirahat yang baik. Sampai jumpa di lain hari." Dia berkata dan berbalik untuk keluar. "Berhentilah berpikir, selamat malam." "Apakah kamu pikir aku berbicara omong kosong?" Zim Gunner melihat di pintu di mana Aurora telah menghilang. Melihat ke belakang, dia mencibir lagi dan lagi, "Kamu akan segera mengerti bahwa kamu bukan miliknya sama sekali, tapi milikku." Sekarang dia telah mencapai titik ini, Zim Gunner tidak punya pikiran lain. Dia mengirim pesan teks ke Morgan Bliss di ponselnya. "Apakah kamu sudah membuat pengaturan di pihakmu? Lakukan semuanya lebih awal, jangan tunda lagi." Ding-ding, sebuah teks pesan menjawab, "Oke." Setelah meninggalkan rumah sakit, Aurora Bliss datang ke bengkel produksi, bersama dengan beberapa tulang punggung perusahaan, berjalan di sekitar bengkel yang sibuk, menyapa kepada karyawan yang bekerja lembur di jalur produksi semalaman. Aurora Bliss terlalu cantik, tinggi dan seksi, dan memiliki temperamen yang menawan. Selama dia muncul di bengkel, para pekerja produksi yang sedikit lelah tiba-tiba akan memiliki kekuatan, dan bahkan bekerja akan jauh lebih energi. Wakil presiden produksi yang menemaninya bercanda berkata, "Nona Bliss, saya menemukan sesuatu. Selama Anda datang ke bengkel untuk inspeksi hari ini, efisiensi produksi para pekerja akan sangat meningkat. Pesanan besar itu mungkin diselesaikan 1 hari lebih cepat dari jadwal." Aurora Bliss tersenyum, sangat bahagia, dan merasakan pencapaian. Jika pesanan besar ini berhasil diselesaikan, menurut perkiraannya, perusahaan Bliss Group akan mengambil langkah maju dan menjadi pemasok terkenal di lingkaran industri. Setelah makan malam dengan semua orang di bengkel, sekitar pukul 10 malam ketika Aurora Bliss kembali ke kantor di gedung kantor dan berbaring di tempat tidur sementara untuk beristirahat. Tapi saat dia menutup matanya, ada gemuruh guntur di luar jendela, dan kilat berkelok-kelok melintas tepat melewati jendela kaca, menerangi seluruh ruangan seterang siang hari. Aurora Bliss terkejut tiba-tiba, hanya merasakan kulit kepalanya meledak, dan bahkan telinganya berdengung. Kemudian hujan deras turun di luar jendela. Aurora Bliss hanya bisa bangun dari tempat tidur, memakai sandalnya, dan menutup jendela dengan susah payah. Tetapi pada saat ini, bayangan hitam mencicit ke jendela dan terbang melewati hampir dekat dengan kulit kepalanya.
Aurora Bliss sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan panik. Apa yang terbang masuk adalah kelelawar hitam, yang terus berputar-putar di ruangan itu. Aurora Bliss memandang kelelawar terbang dengan panik, merasa takut di hatinya. Jika kelelawar ini tidak diusir, wanita seperti dia dengan kebersihan mental tidak akan berani tidur sepanjang malam. Tetapi mengeluarkan kelelawar dari jendela adalah tugas yang hampir mustahil baginya. Aurora Bliss mengangkat sapu dengan ketakutan, dan hanya mendekati kelelawar yang memanjat di dinding. Tetapi dengan desir, kelelawar itu tampaknya sangat mudah tersinggung, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menerkamnya dan meluncurkan serangan. Aurora Bliss menjerit dan melompat ketakutan. Dia tidak berani lagi memukul tongkat pemukul dengan sapu, dan bersembunyi di kamar mandi dengan panik. Kelelawar hitam berbulu itu baru saja menunjukkan taring putihnya, yang membuatnya panik, dan menepuk dadanya lagi dan lagi. Di luar berangin dan hujan, ada kilat dan guntur, serta kelelawar jelek masuk ke tempat dia tidur. Belum lagi Aurora Bliss adalah seorang wanita muda, bahkan seorang pria muda akan merasa tidak nyaman. Di Villa Bliss, Kenzie Harimurti sedang menggosok gigi. Setelah menerima panggilan telepon Aurora Bliss, dia tidak bisa menahan tawa, terutama ketika dia mendengar suara Aurora Bliss yang memohon di telepon bahwa dia hampir menangis. Istrinya membutuhkan seorang suami, dan Kenzie Harimurti tentu saja akan muncul tepat waktu. Dia mengenakan pakaiannya dan keluar. Di tengah angin dan hujan, dia naik taksi dan bergegas ke gedung kantor perusahaan Bliss Group. Cepat, cepat, bantu aku mengusirnya. Mendengar suara Kenzie Harimurti, Aurora Bliss keluar dari kamar mandi, meringkuk dalam pelukan Kenzie Harimurti, dan menatap kelelawar dengan ngeri. Aurora Bliss hanya mengenakan piyama ringan, dan tubuhnya harum. Tampaknya tidak ada penutup di dalamnya. Kenzie Harimurti memeluk tubuh lembutnya di lengannya, dan hampir mati karena kegembiraan di hatinya. Ini hanya kelelawar kecil, apa yang harus ditakuti? Kenzie Harimurti mengambil kesempatan untuk memeluk Aurora Bliss lebih erat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dengan suamimu di sini, dia tidak akan berani menggertakmu. Aurora Bliss malu, dia meninju dan berkata dengan marah. Kelelawar ini sangat ganas. Saya tadi ingin menggunakan sapu untuk mengusirnya, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, dan ia bergegas maju dan ingin menggigitku. Oh. Kenzie mengambil kesempatan itu untuk memeluk pinggangnya yang lembut dan panjang, dan berkata dengan ekspresi murni dan penasaran. Bukankah seharusnya memang begitu ganas selama musim kawin? Jika tidak, kelelawar akan jarang mengambil inisiatif menyerang orang. Mungkinkah kelelawar ini jantan dan memperlakukan Anda sebagai kelelawar betina? Aurora Bliss marah dan mencubitnya dan berkata, kamu kelelawar betina. Bab 206. Kamu harus tinggal dan tidur denganku. Aurora Bliss benar-benar kesal. Dia memanggilnya ke sini untuk menghibur dirinya sendiri. Tetapi orang ini tidak hanya tidak membantu mengusir kelelawar, dia masih mengolok-olok dirinya sendiri. Orang ini semakin tidak jujur. Sepertinya dia harus membuatkan aturan dan biarkan dia mengerti bahwa menantu dari rumah ke rumah harus menghormati istrinya tanpa syarat. Itu benar. Sebagai menantu, tentu saja, Anda harus menganggap istri Anda sebagai dewa, dan Anda harus rendah hati di depan istri Anda. Bagaimana Anda bisa melampaui aturan dan menertawakan istri kepala keluarga? Kenzie Harimurti menahan tawanya diam-diam dan berkata, Oke, berhenti berdebat. Coba saya lihat, apakah kelelawar itu melompat ke arah Anda barusan dan menggigit Anda? Kenzie Harimurti ingin mengungkapkan keprihatinannya. Berpura-pura melihat bahunya, Aurora Bliss menepuk tangannya, dan berkata dengan wajah cemberut. Jangan sentuh aku, usir kelelawar itu dulu. Diperkirakan dia sangat ketakutan oleh kelelawar yang mengganggu. Merasa tidak bahagia di hatinya, Kenzie Harimurti tidak punya pilihan selain tersenyum, mengikuti keinginan istrinya. Dia mengambil sapu dan mengusir kelelawar terlebih dahulu. Melihat bahwa di bawah dorongan Kenzie Harimurti, kelelawar terbang keluar jendela setelah beberapa putaran, Aurora Bliss akhirnya tenang, menepuk dadanya yang menjulang tinggi, dan menghela nafas lega. Kelelawar sialan, bahkan lebih menyebalkan daripada Kenzie Harimurti.
Setelah mengusir kelelawar, dunia menjadi damai. Aurora Bliss melihat keluar jendela, ada kilat dan guntur, angin dan hujan merengek, dan bahkan jalan di seberangnya gelap gulita. Aurora Bliss melihat waktu, sudah lewat jam 12 malam, dia ingin menyuruh Kenzie Harimurti untuk tinggal tidur dengannya, tetapi dia terlalu malu untuk berbicara. Jika hubungan suami istri normal, istri pasti akan menjaga suaminya di sisinya, tetapi sayangnya, hubungan suami istri mereka tidak normal. Keduanya telah menikah selama 3 tahun dan tidak pernah tidur di ranjang yang sama, dan hanya ada tempat tidur kam sementara di lounge ini. Jika Aurora Bliss menahan Kenzie Harimurti, di mana dia harus tidur? Kenzie Harimurti tidak terlalu memikirkannya. Dia membantunya membereskan kekacauan, dan bertanya dengan santai, apakah kamu takut malam ini? Apakah kamu perlu aku untuk tinggal dan menemanimu selama 1 malam? Aurora Bliss diam-diam tidak senang setelah mendengar ini. Orang ini sungguh bodoh. Apakah masih perlu menanyakan pertanyaan ini? Bagaimana mungkin seorang wanita tidak takut menghabiskan malam sendirian, di mana ada guntur di luar, dan masih ada pemadaman listrik di luar? Anda harus peka sebanyak mungkin, mengapa justru repot-repot bertanya? Setelah mengajukan pertanyaan, tanpa mendengar jawaban istrinya, Kenzie Harimurti meletakkan kain di tangannya, menatapnya dan berkata, ada apa, tidakkah kamu membutuhkanku untuk tinggal bersamamu? Baiklah kalau begitu. Kenzie menggantung kain dengan hati-hati berkata dengan santai, sepertinya kamu lebih kuat dari yang aku kira. Karena kamu bisa bertahan, maka aku akan kembali dan pergi tidur. Tunggu. Melihat Kenzie Harimurti, orang ini benar-benar tidak peka. Ketika dia hendak keluar, Aurora Bliss berhenti di depannya dan memprotes dengan marah. Kenzie Harimurti, lihat dirimu sendiri, apakah kamu masih terlihat seperti suamiku? Saat hujan, kamu ingin berbalik pergi dan tinggalkan aku di sini sendirian. Apakah kamu tidak mempertimbangkan perasaanku? Apakah kamu masih suamiku? Aurora Bliss memelototinya, ingin menendangnya sampai mati. Merasa dirugikan, Kenzie Harimurti merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya untuk hal semacam ini? Saya sudah bertanya kepada Anda tetapi Anda mengabaikan saya sama sekali, dan saya bukan cacing gelang di perut Anda, bagaimana aku tahu apakah kamu menginginkan atau tidak aku tinggal bersamamu? Selain itu, kamu hanya memiliki tempat tidur kecil di sini. Kamu pasti tidak akan setuju denganku untuk tidur denganmu, dan tidak ada tempat untuk tidur di lantai di sini. Aku tinggal bersamamu di malam hari, di mana aku bisa tidur? Aurora Bliss menjadi lebih marah di dalam hatinya. Kamu tidak bertanya kepada saya, bagaimana kamu tahu bahwa saya tidak akan setuju kamu tidur dengan saya? Orang ini sama sekali bukan laki-laki tapi keledai. Itu benar, jika itu normal, Aurora Bliss tidak akan pernah setuju dengan Kenzie Harimurti di ranjang yang sama dengannya, tetapi bukankah ini kasus khusus malam ini? Tentu saja, keadaan khusus memerlukan perlakuan khusus. Bagaimana bisa membuat generalisasi tanpa mengetahui bagaimana menjadi fleksibel? Inilah yang paling tidak disukai Aurora Bliss dari Kenzie Harimurti. Seorang pria menghadapi wanita yang dicintainya harus berani mendekati, dan agresif. Tetapi pria ini selalu rendah hati dan selalu berinisiatif untuk menjaga jarak. Aurora Bliss terlalu malas untuk berputar-putar dengannya lagi. Dia melingkarkan lengannya di dadanya yang membuncit, memasang wajah dingin presiden wanita, dan memerintahkan dengan dingin. Dengarkan dengan jelas, kamu tidak diizinkan pergi malam ini. Tinggallah dan tidur saja denganku. Mendengar ini, Kenzie Harimurti menatapnya dengan heran, ragu apakah dia salah dengar. Ketika seorang wanita mengatakan ini kepada seorang pria, sepertinya dia menulis atau mengucapkan kalimat yang salah. Kamu benar-benar setuju aku tidur denganmu di ranjang yang sama? Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa aku bau dan merasa tidak nyaman bahkan di sebelahku? Kenzie Harimurti berkata, jelas bahwa Aurora Bliss memiliki kebiasaan kebersihan. Biasanya ketika dia mengambil handuk yang salah atau menggunakan cangkir yang salah untuk menggosok gigi, dia akan mengoceh dan marah untuk waktu yang lama, belum lagi tidur di ranjang kecil dengannya. Dia sangat curiga, apakah Aurora Bliss bercanda? Jangan bicara omong kosong, katakan saja secara langsung, apakah kamu ingin tidur denganku?
Aurora Bliss melihat ekspresi curiganya, karena takut ditipu, dan giginya gatal karena kebencian. "Iya, tentu saja, aku tidak bisa meminta sesuatu seperti tidur denganmu." Kenzie Harimurti menemukan bahwa Aurora Bliss tidak bercanda, dan di dalam hatinya, dia hampir mati karena euforia kegembiraan. "Sosok istri saya sangat bagus. Jika saya tidur bersama di tempat tidur kecil itu dan memeluk pinggang istri saya yang lembut dan anggun, saya pikir itu akan sangat membahagiakan." Kenzie Harimurti segera mulai bertindak. Agar istrinya tidak merasa bahwa dia bau, dia dengan cepat melepas mantel dan celana panjangnya, pergi ke kamar mandi, dan mandi dengan sangat hati-hati, menjaga dirinya tetap bersih dan rapi, tanpa jejak bau khas. Melihat orang ini tiba-tiba sangat aktif dan tidak terkendali, itu benar-benar berbeda dari gaya hati-hati sebelumnya. Aurora Bliss tiba-tiba mulai merasa tersesat lagi. Apa yang ingin dilakukan orang ini dengan sikap yang begitu aktif? "Itu hanya tidur denganku. Apakah orang ini ingin mengambil kesempatan untuk memanjatnya dan menggunakan kekuatan pada dirinya sendiri?" Namun, hal-hal yang telah diputuskan tidak dapat diubah begitu saja. Aurora Bliss akhirnya menekan kegelisahan di hatinya dan berbaring di tempat tidur. "Aurora, aku mematikan lampu." Dengan sekejap, Kenzie Harimurti mematikan lampu, dan ruangan menjadi gelap gulita. Aurora Bliss secara naluriah merasa sedikit gelisah. Dalam kegelapan, Kenzie Harimurti tersenyum misterius. "Aurora, suamimu ada di sini." Aurora Bliss melihat sosok itu meluncur ke dalam selimut, dan kemudian meremasnya erat-erat. Aurora Bliss bahkan bisa merasakan bulu kakinya yang menjijikkan, dan di dalam hatinya, tiba-tiba dia ingin menangis tanpa air mata, dan rasanya seperti sesuatu yang buruk akan terjadi.